Assalamualaikum Bu Dina. Waalaikumsalam Pak Huri. Gimana sehat Pak Huri? Tetap semangat belajarnya ya? Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah Bu. Tetap sehat semangat karena belajar itu sudah komitmen dari saya. Iya Pak. Oh iya, hari ini sebenarnya saya ingin ngobrol sama Pak Huri ya. Sepertinya saya perhatikan Pak Huri ini kelihatannya apa namanya itu agak agak apa ya agak bingung atau gimana nggih? Apakah nanti obrolan kita nanti mengganggu waktunya Pak Huri atau bagaimana? Oh enggak Bu, santai saja silakan saya ya biasa-biasa saja. Ada apa sih sebenarnya Bu? Hmm, ya, saya ini sebenarnya memperhatikan Pak Huri itu. Saya ingin mengajak ngobrol karena memang sudah lama ya Pak Huri kita tidak saling ngobrol kayak gini. Akhir-akhir ini saya perhatikan Pak Huri itu eh, agak kebingungan, sering menyendiri. Nah, saya ini mau bertanya, ada apa sih Pak? Ya, Waduh, ternyata saya diperhatikan sekali ya Bu ya. Ya, saya sebenarnya ya apa ya Bu? Juga pengen ngobrol dengan Bu Dina. Masalahnya gini Bu, saya hanya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi selama ini dari tahun ajaran ini yang untuk anak kelas 10. Ini permasalahannya itu pada materi pembelajaran saya tentang menggambar bentuk benda karena materinya tentang lingkungan sekitar. Itu ada beberapa anak setelah dilakukan tes ya dengan berdiferensiasi itu kelihatan memang ada yang oke, bagus dalam menggambar teknik sudah oke, ada yang sedang dan ada yang tidak bisa sama sekali. Nah, setelah melakukan itu saya melakukan interview Bu terhadap anak itu. Kenapa kok tidak bisa begini? Saya cari permasalahan apa. Ternyata dia dari mulai SD selalu dibilang divonis bahkan gitu, bahkan dari orang tua orang terdekatnya bahwa pas kamu gak bakat dalam menggambar terus gak usah aneh-aneh seperti itu. Juga temannya begitu di waktu dari SD SMP tidak mendukung sama sekali, tidak memberi semangat sehingga anak itu kayak minder gitu loh Bu. Apalagi lihat hmm, temannya yang wah gambarnya oke seperti itu Bu. Ini saya mau cari solusinya bagaimana itu saja Bu. iya. Berarti pada perbincangan hari ini tuh Pak Huri ingin mencari solusi Pak ya dari Iya murid Pak Huri itu yang merasa minder karena dikatain atau dilabel dari orang sekitar itu karena dia tidak punya bakat seperti itu Pak Huri ya. betul. Ya. Eh, mungkin bisa ceritakan Pak Huri secara detail lagi bakat anak itu yang seperti apa menurut Pak Huri? Yang masih kurang atau tidak berbakat itu seperti apa? Ya ini Bu, saya berdasarkan pengalaman saya di bidang seni, kalau ada orang mengatakan bahwa eh, bakat pada seorang anak itu tidak ada, sebenarnya dari lahir ada, semua punya ada. Kalau dalam Ki Hajar Dewantara itu tertulis semua ya, ada Ya. atul yang samar-samar, tinggal kita bagaimana memunculkan itu. Nah ini yang saya rasa dari kecil itu anak itu yang dianggap tidak berbakat karena bakatnya itu tidak muncul, tulisan yang samar-samar tidak muncul. Nah, faktor-faktor X, dan faktor X yang maksud saya itu faktor lingkungan di keluarga, faktor lingkungan di sekolah, faktor lingkungan di masyarakat itu mungkin kurang mendukung begitu Bu. Sehingga kebiasaan, sebenarnya kebiasaan itu akan memunculkan bakat anak. Nah, ini bakat anak itu sebenarnya bisa kita munculkan kembali, tapi butuh waktu. Nah, membutuhkan waktu ini kita dituntut dalam pembelajaran sekolah harus jalan dengan materi-materi yang lain. Nah, Iya, benar. bagaimana nanti sehingga anak yang tidak berbakat ini bisa muncul ya bakatnya sesuai dengan eh, tujuan dari pembelajaran saya dari ATP dari CP-nya capaian tujuannya untuk fase E itu kan
hanya di kelas 10 untuk fase E. Jadi dalam waktu 1 tahun itu anak harus bisa mencapai tujuan belajar. Ini harus saya kejar sehingga anak itu nanti pada fase F-nya dia sudah bisa paling tidak menyamai. Meskipun tidak bisa melewati, paling tidak menyamai. Ini saya mencari solusi bagaimana bimbingannya. Ini sampai sekarang mungkin masih samar-samar gitu loh, Bu. Mungkin dengan konsultasi dengan Bu Dina, saya mungkin bisa menemukan alternatif untuk bimbingan untuk anak saya yang kurang bakat ini. Iya, selama ini ya Pak Huri, apa yang sudah Pak Huri lakukan supaya murid Pak Huri itu bisa menggambar, mempunyai bakat menggambar seperti yang Pak Huri sampaikan tadi? Ya sebenarnya, Bu Dina, anak itu karena ketidaktahuan suatu proses, sehingga dia itu anggap tidak bisa. Dan juga dari mindset yang tertanam pada anak. Jadi istilah gini, Bu, wes gambar wangil, sulit. Nah, sehingga anak itu di otaknya sudah berpikir, wah sulit. Karena sudah dikatakan sulit, maka dia otomatis divonis sudah dengan diri sendiri sulit. Nah ini sebenarnya harusnya kita sebagai orang tua di rumah, ini orang tuanya mungkin dia itu selalu vonis seperti itu, tidak bisa, kamu tidak bisa, sehingga ya udah, karena tidak taunya tekniknya itulah, Bu. Jadi seperti orang buat brownies makanan, kalau tidak tahu caranya membuat brownies akan jadi bantat atau keras atau gimana, tidak ngembang dan sebagainya. Sama dengan di menggambar, teknik menggambar. Kalau sudah tahu caranya, mulainya dari mana? Seperti kita harus mengenal ciri-ciri dulu, Bu. Ciri-cirinya dari benda atau bentuk yang akan digambar. Kalau bentuknya bulat, bagaimana sih? Harus bulat. Bagaimana kalau bentuknya lonjong? Ada apa di bentuk-bentuk itu? Itu yang harus diketahui oleh seorang anak, dan sedikit-sedikit kita arahkan untuk mengenal ciri-cirinya. Jadi kalau ibu mungkin menggambar mungkin begitu loh ya. Mungkin ibu menggambar saya kok malah jadi Pak Faiz gitu loh ya. Loh, karena Bu Dina tidak mengenal ciri-ciri yang ada pada diri saya. Kalau mengenal, maka insya Allah tahu, oh Pak Huri gitu, pakai kacamata begitu, ya toh, rambutnya begitu, harinya begitu. Sama dengan menggambar bentuk atau benda itu kenali dulu. Jadi setelah kalau tidak kenal maka tidak sayang. Jadi kalau tidak kita mengenali maka kita bisa menggambar. Jadi seperti itu, Bu. Kesulitannya anak-anak karena tidak tahu proses dan teknik serta ciri-ciri yang apa yang dilihat. Berarti dari sini saya bisa menangkap ya Pak Uri, untuk menumbuhkan minat atau bakat anak yang ingin suka menggambar tadi harus pertama itu mengenali dulu bentuk apa yang ingin digambarnya, terus bentuk ciri-cirinya itu apa saja, dan juga dukungan dari warga sekitar atau teman-temannya sekitar, seperti itu ya Pak Uri ya. Betul. Jadi ya. Sudah support ya. Mungkin dari skala 1 sampai 10, di manakah posisi Pak Huri ini sebagai seorang guru dalam pencapaian tujuan yang dari permasalahannya Pak Huri tadi sampaikan? Ya, sebenarnya saya untuk mencapai tujuan itu saya perlu kolaborasi banyak pihak, karena posisi saya juga di sekolah. Karena saya punya rencana itu mengisi bimbingan khusus gitu loh, Bu. Bimbingan khusus itu di luar jam pembelajaran. Nah, di luar pembelajaran itu karena tetap dilakukan di lingkungan sekolah, maka saya minta izin harus pada otoritas tertinggi di sekolah, yaitu kepala sekolah. Izin itu perlu karena saya meskipun nanti pembelajaran sudah selesai di sekolah, sore hari tetap di sekolah, itu tetap harus pengetahuan dari sekolah dan izin dari sekolah. Yang kedua, saya akan melakukan home visit ke rumahnya, pendekatan dengan orang tuanya, bahwa anak itu diberi kebebasan dalam mengekspresikan dan siap dalam hal-hal lain seperti material kita dalam bentuk latihan untuk menghasilkan anak yang sudah mulai menggambar itu dengan materi-materi yang lain. Itu material itu seperti buku gambar, jadi sering beli buku gambar, pensil dan sebagainya. Itu kan untuk melatih anak sehingga nanti tujuan dari apa pembelajaran saya itu akan tercapai dan anak itu bisa
sama-sama ya, sama-sama dalam kelas itu berjalan ya sesuai dengan apa yang sudah saya rencanakan dari awal dalam proses pembelajaran. Oh ya, baik Pak Huri. Rencana apa yang ingin Pak Huri terapkan dari apa namanya masalah Pak Huri tadi? Yaitu pertama rencana saya satu ya, pada siswa itu sendiri. Saya pendekatan dari hati ke hati, apakah anak itu ada semangat, ada keinginan untuk melakukan suatu perubahan. Ini terpenting karena dia harus ada motivasi dari dalam diri anak. Kalau tidak ada motivasi, nanti hasilnya juga percuma. Makanya harus ada motivasi dari dalam, sesudah itu baru saya melangkah pada legalitas, yaitu kepala sekolah izin, baru orang tua si anak. Kita memberi wawasan bahwa anak itu punya kelebihan yang belum pernah dilihat oleh orang tuanya. Nah, rencana ini insya Allah ke depan akan muncul dan akan menghasilkan anak-anak yang sebelumnya ya minder dan tidak bisa menggambar. Insya Allah akan ada perubahan ke arah yang lebih baik, bahkan bisa saja bisa menyamai dengan teman yang sudah pintar karena ada semangat dari dalam, yang motivasi dari dalam, maka bahkan bisa melebihi. Ini saya yakin sekali, Bu. Ya. Kalau sekarang skala saya itu tentang permasalahan ini ya masih rendah, Bu, masih saya sekitar 5 lah gitu, Bu ya. Ya, skala 1 sampai 10 ya. Insya Allah saya bisa mencapai 8 bahkan 9. Ya. Semangat Pak Huri. Saya suka motivasi Pak Huri dalam menumbuhkan semangat anak didiknya untuk menghilangkan rasa keminderannya, juga apa namanya tujuan dari Pak Huri sendiri dari pemecahan masalah. Di sini saya mau itu Pak tanya lagi. Saya sudah mengapresiasi dari apa yang Pak Huri ingin tunjukkan aksi nyatanya. Hal yang seperti apa yang Pak Huri ingin sekali bisa jenengan tampilkan atau jenengan perjelas lagi dari masalah Pak Huri ini? Prioritas apa yang ingin Pak Huri sampaikan di sini? Ya, seperti yang saya sampaikan dari secara implisit tadi, Bu ya. Prioritas pertama saya itu bukan pada legalitasnya tadi, tetapi pada murid saya sendiri dulu. Ini saya hanya mencari keseriusan atau keinginan anak itu. Motivasinya itu apakah benar-benar ingin memperbaiki dari ya ketidakmampuan itu menjadi mampu, apakah ada paksaan dari luar atau dari orang tua harus gini, tidak, tetapi dari siswanya sendiri harus ada motivasi dari dalam itu sendiri, Bu. Selanjutnya baru saya minta orang tuanya untuk membantu kolaborasi di rumah, mungkin mencoba belajar di rumah. Yang ketiga adalah legalitas, karena kalau sudah dari dua yang di depan tadi, siswa dan orang tua, sudah ada keinginan, saya bisa menyampaikan ke sekolah bahwa kegiatan bimbingan bisa dilaksanakan di luar jam pembelajaran saya, gitu, Bu. Mantap Pak Uri, keren sekali. Ya, tetap semangat ya Pak Uri dalam menumbuhkan minat bakat anak Pak Uri tadi. Sebagai seorang guru juga harus menuntun dalam tumbuh kembangnya anak didik kita. Ya, Pak Uri, dari aksi nyata yang ingin Pak Huri laksanakan, kira-kira kapan jenengan mau merealisasikan dari tujuan Pak Huri tadi, aksi nyatanya tadi? Ini mulai besok saya mulai pendekatan untuk melihat motivasi dari diri anak dulu. Selanjutnya kalau itu sudah oke, maka saya akan home visit ke rumahnya, bicara dengan keluarganya. Nah, keluarganya oke, sehingga merelakan waktu dan ya secara fisik dan non fisik ya, artinya materi juga dikeluarkan untuk peralatan-peralatannya. Baru kalau sudah oke, baru saya ke sekolah untuk minta izin dan mengatur jadwalnya. Nah, kalau sudah izin dan jadwal terbentuk, maka kita siap melaksanakan. Insya Allah ini mungkin ini hari Selasa, Bu ya, hari ini ya. Mungkin
Ya, pelaksanaan saya pembelajaran ada di hari Jumat. Maka hari Jumat itu sudah ada legal, maka sore saya mungkin sudah pulang habis Jumat, dan itu kita laksanakan, saya jadwal seperti itu. Insya Allah bisa terlihat satu kali pertemuan itu mungkin sudah tidak terlihat. Senin bisa ketemu Bu? Bisa, Senin depan bisa. Senin. Ya. Senin berarti tanggal berapa Pak Uri? Senin 4 depan ya. Tanggal 4 ya. Iya, berarti Senin tanggal 4 September ya. Kita bisa sharing-sharing lagi Pak Uri ya. Saya juga ingin mengetahui kelanjutan dari aksinya Pak Uri itu, apakah nanti berjalan lancar atau tidak, seperti itu Pak Uri ya. Semangat Pak Uri, tetap semangat dalam mencerdaskan anak bangsa ya. Yang penting penuh keyakinan, yakin ya. Benar. Yakin ya. bahwa akan Benar, berjalan. Oke. Ya. Terima kasih Bu Dina ya. Saya sudah bisa ngobrol-ngobrol dan bisa mencurahkan apa yang selama ini saya pendam, sehingga mungkin tidak menyendiri lagi Bu ya. Iya Pak Uri, soalnya Pak Uri biasanya orangnya ceria, kenapa kok kayak bingung, kayak murung seperti itu ya. Berarti ketemu lagi di hari Senin depan Pak ya Uri ya. Oke, siap-siap. Oke, siap. Ya. Oke, ya, oke. Mungkin sampai di sini Pak Uri perbincangan kita pada sore hari ini ya Pak Uri ya. Terima kasih waktunya. Terima kasih juga atas sudah mau berbagi sama saya. Ya. Sama-sama Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.